Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Kayaknya kok belum semangat dulu. Semangat pagi. Semangat pagi. Gitu dong. Nah, hari ini kita mau melanjutin materi ekonomi ke bab yang kedua, yaitu masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Ini saya ngambil dari kompetensi dasar 3.2, yaitu analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ya, kemudian 4.2 menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, di sini saya juga mencantumkan tujuan pembelajarannya. Coba Mas Deva baca. Semua, Pak? Ya, semua. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan perbedaan masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Yang kedua, siswa mampu menganalisis perbedaan karakteristik dan masalah utama dari masing-masing sistem ekonomi. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan komponen-komponen dari setiap ekonomi Indonesia. Oke, terima kasih Mas Deva. Ya. Ya, jadi teman-teman di sini bisa menganalisis masalah ekonomi klasik modern, juga karakteristik kekhususan dari masing-masing sistem ekonomi. Ini nanti untuk masing-masing sistem ekonomi sama sistem ekonomi Indonesia saya lanjutin ke minggu depan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang masalah ekonomi klasik dan modern. Yang pertama, masalah ekonomi klasik, yaitu ada masalah produksi. Di sini terdapat masalah pengadaan input, proses, atau peningkatan hasil output. Contohnya misalnya di masa pandemi ini bahan baku masker itu kan kain ya. Kalau misal bahan bakunya masker kainnya habis, otomatis produksi dari masker itu nggak bisa menghasilkan masker, jadi nggak bisa didistribusikan kepada masyarakat. Nah, di antara produksi, distribusi, sama konsumsi ini saling terikat satu sama lain. Jadi kayak sistem saling terikat, nggak bisa melepaskan atau berdiri sendiri-sendiri, itu nggak bisa. Lalu yang kedua, masalah distribusi. Di sini masalahnya yaitu jika barang dan jasa tersedia tapi tidak terdistribusikan, maka barang dan jasa itu tidak sampai ke tangan konsumen dan akhirnya tidak dapat dikonsumsi. Di sini contohnya misal pemerintah sudah mengutus orang untuk mendistribusikan masker, tetapi ternyata di tengah perjalanan tersebut kendaraan yang dipakai oleh suatu pihak itu mogok di jalan atau kecelakaan. Nah, jadinya efeknya tidak bisa dikonsumsi masyarakat, dan ya kabar buruknya mungkin bisa lebih menyebar lagi COVID-nya itu. Gitu. Kemudian masalah konsumsi. Di sini apakah benda pemuas kebutuhan diproduksi memang benda yang dapat dibeli oleh konsumen. Barang yang diproduksi haruslah barang yang tepat, barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya apa, ada yang masih belum paham? Tidak, Pak. Belum. Sudah paham? Sudah paham. Oke, kemudian lanjut ke masalah ekonomi modern. Di sini kalau saya membuat sebatang ludahnya, yaitu disingkat jadi abu. Abu yang A itu apa dan berapa yang diproduksi. Di sini menyangkut jenis barang dan jumlah yang diproduksi. Misal yang dibutuhkan masyarakat sekarang dalam masa pandemi itu kan hand sanitizer, apa itu barangnya, hand sanitizer, masker, dan mungkin untuk tenaga kesehatan hazmat atau alat pelindung diri APD itu. Kemudian mau alokasi yang sumber daya yang langka menjadi penentu produsen barang apa yang diproduksinya. Jadi sumber dayanya yang paling dibutuhkan sekarang mungkin kain, plastik, dan bahan-bahan untuk membuat desinfektan.
Kemudian bagaimana memproduksinya? Yang ini B. Di sini berkaitan dengan teknologi atau metode yang digunakan memproduksi suatu barang. Misalnya dengan menggunakan mesin. Kalau untuk masker sendiri, misalnya masih menggunakan tenaga kerja orang dengan mesin jahit, dibantu dengan mesin jahit, gitu. Kemudian metode produksi menentukan tujuan apakah proses produksi berjalan dengan efisien atau tidak. Misalnya, di sini metode produksinya dari tenaga kerja itu dibuat shift-shiftan, misal ada tenaga kerja yang bagian shift pagi, kemudian dilanjut dengan shift siang, shift malam, dan seterusnya. Kemudian untuk siapa hasil itu diproduksi? Ini terhubung dengan masalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, pendistribusian menjadi fokus utama dalam masalah ini. Ya, seperti tadi, distribusi untuk masyarakat yang membutuhkan, ya, yang misal masker untuk mencegah penyebaran COVID itu sendiri. Nah, oh iya, saya hampir lupa. Untuk presensi hari ini, apakah masuk berangkat semua? Berangkat semua. Sip. Kelas kalian jadi panutan ya, masuk semua. Iya, Pak. Biasakan untuk mengetes pemahaman kalian memahami materi ini atau belum optimal dalam memahami, saya memberikan tugas diskusi kelompok. Ini teman-teman bisa membaca dan diskusikan dari berita panic buying dan dampaknya terhadap ekonomi. Nah, pertanyaannya itu, panic buying itu apa? Penyebabnya panic buying itu apa saja? Lalu dari panic buying ini termasuk atau kategori masalah ekonomi yang mana? Klasik atau modern? Serta jangan lupa dikasih alasan. Ya, Pak. Saya mungkin kasih waktu 3 menit lah. Ya, silakan bisa bertemu teman-teman. Siapa yang berdoa? Sudah bagus semua? Sudah bisa? Sudah ada peserta? Sudah memahami ya? Oke, siap, maju ya. Bukan kelompok satu, sudah siap maju? Di sini aja. Oh iya, di sini aja. Oke, semua kelompok sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke, coba saya mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan. Diwakili siapa? Saya. Oke, Mas Bima. Ya, panic buying itu apa? Panic buying itu adalah tindakan pembelian barang dalam jumlah besar untuk mengantisipasi suatu bencana setelah bencana itu terjadi atau mengantisipasi kenaikan ataupun penurunan harga. Apa saja penyebabnya? Tadi apa? Seperti kejadian suatu bencana ataupun kenaikan harga yang cukup besar dan dirasa mendadak. Yang paling baik masukkan adalah masalah ekonomi yang mana klasik atau modern. Modern karena itu menyangkut tadi yang dijelaskan Bapak, yaitu tangkap, bunyi apa dan berapa, kemudian bagaimana dan untuk siapanya itu kan menjadi tidak terkontrol masalahnya. Jadi modern ya maksudnya? Iya. Jadi nomor 1 bagaimana pendapatnya? Mungkin sama ya tentang kasihan paling baik itu. Jadi diskusi kami yaitu penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat
ketika ada situasi tertentu yang dipandang gawat atau darurat, kerap dikenal dengan istilah panic buying. Oh, berarti kalau dari kelompok 1, panic buying itu penimbunan yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau ini masuk masalah ekonomi klasik, mungkin sama kelompok. Sama ya. Berarti modern. Oke. Oke, sampai sini dari materi yang masalah ekonomi klasik dan modern ini, teman-teman masih ada yang kurang paham atau ingin masih penasaran? Mungkin kurang paham bisa bertanya. Apakah sudah paham semua? Sudah paham? Oke, demikian. Oh ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, untuk pelajaran selanjutnya saya ingin kasih tugas ke teman-teman semua. Silakan teman-teman mencari informasi tentang sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi sosialis atau pemandu, dan sistem ekonomi kapitalis atau pasar. Ini nanti teman-teman silakan berkelompok kayak ini tadi, dibuat dalam bentuk PPT nggak apa-apa, mind map nggak apa-apa. Nanti dikirimnya lewat email saya. Nanti saya kasih email saya. Untuk pengumpulannya sehari sebelum pelajaran ekonomi, mungkin hari Rabu depan, bisa Selasanya dikumpul begitu. Dari tugas ini ada yang masih belum paham atau sudah paham semua? Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, sudah paham. Oke, demikian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mungkin ada yang mau mengikuti doa? Saya Pak. Oke, silakan Mas Heri. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, dapat kita berdoa terlebih dahulu dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul, belajar dan menggali pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak Guru kita. Semoga apa yang kami pelajari mendapatkan pengetahuan atau pengalaman yang baru dan berguna bagi masyarakat tempat kami. Amin. Dan nama Bapak dan terima kasih Mas Heri. Oke, terima kasih ya teman-teman atas pelajaran hari ini. Besok kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat pagi. Pagi.